terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Subang yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita yang mendengarkannya dan yang membacakannya mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masuki acara inti yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita Haji Abdullah Wahid SAG. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال تعالى جل جلاله: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أيضا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sesepuh kami yang kami muliakan, pengurus masjid Surau Wal Fatwa. Semua kita yang hadir ini, semoga kita mendapatkan berkah rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus orang tua kami Haji Muhir dan sekeluarga, dan rombongan yang selalu istiqomah dakwah mulai dari Gobah sampai ke Taluk Kuantan. Tak henti-hentinya dengan safari dakwah. Dengan cara inilah, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong. Dan cara-cara bermacam-macam yang Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu, orang tua-tua kami yang kami muliakan, syukur kita kepada Allah tiada henti. Kapan kita berhenti bersyukur? Sampai kita tidak ada lagi. Itu batas syukur kita kepada Allah. Karena sudah berhenti, berpisah jasad dengan ruh kita, maka disitulah berhentinya seorang hamba bisa ucapkan Alhamdulillah. Namun Allah berikan kita kesempatan itu. Untuk apa? Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah berikan kita kesempatan itu. Dan memohon kita kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai nanti di akhir hayat kita.
Salawat dan salam kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bapak Ibu yang mulia, suatu ketika Ali bin Abu Thalib pernah ditanya bagaimana caranya agar cepat dapat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Maka Ali bin Abu Thalib menjawab, bersolawat kepada Nabi. Maka ada sahabat lagi bertanya, apakah masih ada yang lebih cepat daripada itu? Wah, ini dia. Ini dari orang yang ngeyel tuh, ngeyel. Orang yang ngeyel itu dari dulu pun sudah ada. Masih ada enggak amalan yang lebih cepat lagi mendapatkan syafaat Nabi daripada bersolawat? Maka Ali menjawab, ada. Jawab oleh Ali, ada. Apa itu? Kata sahabat ini. Maka dijawab oleh Ali bin Abu Thalib, istiqamah terhadap sunnah-sunnah Nabi mulai dari tidur sampai tidur kembali. Hebatnya. Selawat ini cara untuk mendapatkan syafaat Nabi. Tapi ada yang lebih cepat daripada itu, yaitu istiqamah terhadap sunnah-sunnah Nabi mulai dari tidur sampai tidur kembali. Sehari 2 hari mungkin mudah kita mengerjakannya. Istiqomah ini yang susah. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami muliakan, pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang masalah kenapa malas solat. Itu juga pertanyaan itu. Judulnya adalah sebagai pertanyaan, kenapa malas solat? Jadi kalau kita membuat judul, adapun judul pengajian kita pada malam hari ini adalah solat, umum sifatnya. Jadi nanti pembahasannya jauh. Tapi kita buat salah satu di antara judul solat itu, kenapa malas solat? Sebelum kita membahas penyebabnya ini, ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa solat ini semua kita sudah tahu, bahwa as-salatu ra'sul ibadah. Solat itu adalah induknya ibadah. Semua kita tahu dan semua sepakat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian di bawahnya tabi'in, kemudian di bawahnya lagi tabi'in, semua sepakat sampai ulama akhir zaman bahwa solat adalah ra'sul ibadah. Karena itu yang disampaikan oleh Nabi, bahwa solat itu adalah induknya ibadah. Idza salahat salahal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau bagus solatmu, maka bagus seluruh amalannya. Kalau buruk solatmu, maka buruklah seluruh amalan yang lain. Jadi tergantung di solatnya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita membahas tentang masalah tingkatan solat dulu. Baru nanti kita menyimpang sedikit ke kanan, kenapa malas solat. Tingkatan-tingkatan solat ini kita tarik ke diri kita. Saya tingkatan yang mana? Yang pertama adalah solat, kata Nabi, yang tertinggi adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kikiro apa tu kikiro ya? Solatnya orang yang beriman itu seperti Rasulullah mi'raj. Hebatnya solat itu. Bisakah orang-orang awam seperti kita melakukannya? Bisa. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Salat dalam kehidupannya ia jadikan menjadi kebutuhan. Salat menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Ketika ia salat, seluruh makhluk ia tinggalkan.
tidak ada dalam pikirannya makhluk, tidak ada dalam pikirannya anak, istri, ladang, sawah, kemudian rumah, kendaraan, tidak ada. Maka ketika orang yang ucapkan takbir, Allahu Akbar, ketika ia mengucapkan takbir ini sebenarnya sudah selesai semua. Maka ada orang bertanya, bagaimana khusyuk solat? Ketika ia takbir, ia terucapkan bahwa Allah yang maha besar, semua makhluk ini termasuk saya ya Allah adalah kecil. Ini butuh latihan untuk mendapatkan solat itu menjadi suatu kebutuhan, menjadi solat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Maka ini butuh latihan. Maka ketika Imam Ghazali ditanya, wahai Imam, apa yang mudah? Maka kata Imam Al-Ghazali, yang mudah itu meninggalkan solat. Mohon maaf nih ibu-ibu, memang ibu-ibu ada Allah berikan yang disebut dengan rukshoh. Apa itu rukshoh? Keringanan. Kalau bapak-bapak, laki-laki pada umumnya, itu rukshoh keringanannya hanya sakit. Sakit pun dia bukan meninggalkan sholat. Maksudnya ketika ia dalam keadaan sakit, maka dia uzur, kemudian dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Hanya itu uzurnya. Tetap sholat ia kerjakan di awal waktu, caranya berjamaah, kemudian ia melaksanakannya di awal waktu. Bagi siapa ini? Bagi orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhannya. Maka pantas orang-orang yang beriman, sholat itu menjadi mi'rajnya. Tenang dia melaksanakan sholat itu. Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang biasa sudah istiqomah sholat tahajud di sepertiga malam, ini yang sudah biasa ini. Coba kita renungkan ketika sholat itu. Sholat yang di sepertiga malam berbeda dengan sholat-sholat 5 waktu. Rasanya ada kehadiran yang disebut dengan pengawasan Allah itu lebih tajam ketika di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka maqaman mahmuda ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda Jadi orang yang bangun di sepertiga malam, ketajaman spiritualnya, ketajaman pengawasan Allah hadir dalam dirinya, itu lebih tajam. Boleh nanti Bapak Ibu yang belum istiqomah, kalau yang sudah istiqomah pasti sudah merasakan. Yang istiqomah, yang belum istiqomah, jam 3 bangun, mandi. Bapak Ibu, amalan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah mandi sebelum subuh. Dingin Ustaz, itu yang harus dibiasakan tuh. Amalan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, mandi sebelum subuh. Ada atu-atu di Tapung Hilir, umurnya sudah 98, masih kuat mengayun sepeda tuh, masih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mau pilih pada cerita, atau apa amalan tuh kok masih sehat kayak gini, kuat kayak gini, masih bisa ke ladang mengayun sepeda? Apa amalannya tuh? Apa katanya? Mulai saya dewasa tidak pernah saya tinggalkan apa yang dibiasakan oleh Nabi. Apa itu tuh? Mandi sebelum subuh. Hebatnya dia. Mandi sebelum subuh berarti dia mandi ketika di sepertiga malam, kemudian dia sholat
sholat tahajud, kemudian ia memunajah kepada Allah. Ketajaman spiritual seorang hamba menghadap kepada Allah di sepertiga malam ini, itu lebih dahsyat daripada yang lain. Kalau tidak dilatih, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Kalau kita hanya mengandalkan solat-solat, mohon maaf, solat-solat sunat biasa, qobliyah, ba'diyah. Kemudian kita solat orang, solat kita, solat ke masjid, 5 waktu sehari semalam. Kalau hanya mengandalkan itu kita istiqamah, payah. Mesti harus ada tambahan Bapak Ibu. Harus ada tambahan. Maka ini yang pertama, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj orang beriman. Ini adalah orang-orang khusus yang Allah pilih. Bukan hanya para sahabat, bukan hanya orang-orang soleh terdahulu, orang-orang sekarang, orang awam, tidak ada pendidikan, hanya jamaah biasa, tapi dia istiqomah ini, ia merasakan ketajaman spiritual dari Allah, maka insya Allah ia merasakan itu. Allahu Akbar. Ketika takbir ini ia merasakan kehadiran Allah, pengawasan Allah. Ini yang tidak kita dapatkan di sholat-sholat lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wasta'inu bis sabri wassalah. Apa kalau arti harfiahnya? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ujung ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Kalian tidak akan bisa mendapatkan sabar dan sholat itu dalam keadaan khusyuk. Kalian tidak akan bisa mendapatkannya kecuali itu dalam keadaan orang-orang berat melaksanakannya. Wa innaha lakabiratun. Wa innaha, ini solat ini berat. La kabiratun illa 'alal khasin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ikhlas kepada Allah. Jadi wasta'inu bis sabri was shalah. Para ulama mengartikan di sini banyak penafsiran bahwa menyelesaikan masalah dengan solat. Ini tingkatan kedua. Apa maksudnya ini? Menyelesaikan masalah dengan sholat. Penyelesaian masalah dengan sholat maksudnya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia selalu sandarkan dulu ke Allah. Ini juga butuh latihan Bapak. Apa yang terjadi serahkan ke Allah dulu. Makanya di Arab Saudi, Bapak Ibu yang sudah pernah ke Mekah, rumah sakit itu lengang. Rumah sakit itu tidak seperti rumah sakit di situ ada. Rumah sakit di situ tuh dokternya tuh lolo kojo, tidak ada kojo. Rumah sakitnya ngenek itu godang rumah sakitnya, tapi tidak ada pasien dah. Kenapa? Itu dia. Bahwa mereka yang pertama yang mereka lakukan ketika sakit sesuai dengan hadis Nabi. Yang pertama mereka lakukan adalah apabila engkau sakit, kata Nabi, maka bersedekahlah. Itu. Tahap yang kedua, maka engkau mengkonsumsi habbatus sauda, kemudian madu. Tahap yang ketiga, air putih. Bacakan surah Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Setelah dibaca, ini lagi satu umpama contoh. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 kali. Baru minum. Bismillah. Kita praktekkan Bapak Ibu ya.
minum air putih yang sudah dibaca surah Al-Fatihah 7 kali. Kita ulangi tadi, tahapannya yang dicontohkan Nabi, pertama kalau dia sakit bersedekah, sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah. Yang kedua, mengkonsumsi habbatus sauda dan madu. Yang ketiga, mengkonsumsi air, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Habis itu apa? Baru yang keempat. Apa yang keempat ini? Solat sunat hajat. Solat sunat hajat. Bukan ini setelah ini tidak mempan, ini dikerjakan. Setelah ini mempan, ini dikerjakan. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Bahwa bukan tahapan-tahapan keempat, bukan. Artinya apa? Bahwa bukan solat ini yang nomor 4, tidak. Ketika dia sakit, solat, ia solat hajat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyelesaian masalah dengan solat, termasuk sakit. Setelah ini juga belum sembuh, barulah ke rumah sakit. Barulah ke rumah sakit. Ngapa anak tu? Entahlah. Langsung bawa ke rumah sakit. Bawa apa? Paniknya bawa ke rumah sakit langsung. Bawa ke rumah sakit langsung. Kenapa apa itu? Itu langsung bawa ke rumah sakit. Langsung. Pantaslah ramai rumah sakit berapa tempat awak kau. Kenapa? Yang terpikir adalah ketika sakit dokter, ketika sakit rumah sakit. Padahal tanpa kita sadari, mohon maaf nih Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebenarnya hal ini bisa menyusup namanya syirik khafi. Syirik khafi namanya. Syirik yang tersembunyi. Tanpa kita sadari ini. Ketika kita sakit, kita yakin bahwa obat ini yang menyembuhkan. Ketika kita sakit, bahwa ketika kita sakit, dokter ini yang ngasih obat, dia yang menyembuhkan. Di sini sudah termasuk sebenarnya terselip namanya syirik khafi namanya. Menyembah selain Allah namanya syirik jali, syirik yang besar. Kalau syirik khafi adalah yang terlintas, samar dia, tapi seolah-olah dia sebenarnya meyakini ada sesuatu di luar daripada keputusan Allah. Namanya syirik khafi namanya. Salah ini Ustaz, salah. Makanya ada namanya iman yakin. Ada namanya iman yakin. Maksudnya apa iman yakin ini? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang menyembuhkan, Allah lah yang memberikan sakit, Allah pula yang menyembuhkan. Allah yang memberikan lapar, Allah pasti akan memberikan rezeki. Ini iman yakin kepada kita. Maka ada namanya kalimat tauhid. Kalimat iman, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Ini tidak hanya sekedar kalimat, tapi inilah sanubari kita. Ketika masuk dalam diri kita, keluarlah kebesaran-kebesaran makhluk, masuk kebesaran Allah dalam diri kita. Kapan kita dapatkan? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Menyelesaikan masalah dengan solat. Ini adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga tentang solat ini adalah inna salata tanha anil fahsyai wal. Tahu kita ayat ini, semua hafal kita. Apa maksudnya ini Ustaz? Inna salata, sesungguhnya salat, tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat bisa mengubah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Mana dia contohnya? Kalau ada orang umpamanya salat tapi melakukan ini, melakukan itu, melakukan, tidak boleh Ustaz. Memang tidak boleh. Cuman kalau dia sudah mengerjakan salat,
berarti dia sudah terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Mana? Dia sudah mengerjakan sholat saja, dia sudah meninggalkan perbuatan dosa besar. Karena orang yang mengerjakan sholat adalah orang yang meninggalkan yang disebut dengan dosa besar. Karena orang yang meninggalkan sholat adalah dosa besar. Dalam hadis baginda Nabi, inna sholata man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ini adalah kafir yang nyata. Mohon maaf nih yang kongku, orang tua-tua kami agak kores seketik. Mohon maaf. Bapak Ibu, orang tua-tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baru sampai di situ sholat membinanya. Terus bagaimana? Harus terus didalami lagi terus sholat ini agar berbekas, agar dia terhindar dari yang disebut dengan perbuatan keji dan mungkar. As-salatu mi'rajul mu'minin wasta'inu bis-sabri was-salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang keempat, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Ini jangan sampai yang keempat ini. Celaka bagi orang yang salat. Apa ini celaka bagi orang yang salat? Celaka bagi orang yang salat karena dia lalai dalam melaksanakan salatnya. Ini tingkatan keempat ini adalah lalai dalam waktu, lalai dalam mengerjakannya. Ini adalah orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan hawa nafsu dan akal-akalannya. Dia sholat zuhur jam 3 lewat 1/4, sholat subuh jam 7 kurang 5. Dia bangun tadi tengah 5 tuh. Dengar dia azan, atau bentar lagi lah, nanti juga kan bisa sholat, apalagi sholat maghrib mau menjelang isya, sholat isya nanti pulang dari warung, bisa artinya. Ini celaka bagi orang yang melaksanakan sholat. Dia sholat tapi Allah hukum dia dalam keadaan celaka. Bagi orang yang sholat, dia sholat tapi dia mendapatkan kehinaan dari Allah karena dia lalai dalam waktu, lalai dalam mengerjakan ibadah sholat. Yang kelima, man tarakas sholata muta'ammidan. Jadi ini yang kelima ini adalah golongan orang yang meninggalkan sholat. Sudah terpisah sebenarnya ia dari orang-orang yang mengerjakan sholat. Masuklah kita kepada pembahasan kenapa seseorang itu malas sholat. Termasuk saya, termasuk mungkin jamaah yang malas sholat. Saya dulu kenapa malas saya sholat, ada penyebabnya. Kalau saya dulu penyebabnya ada. Kenapa saya malas sholat dulu? Makanya ingin saya sampaikan ke jamaah agar kita tukar-tukar pikiran. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Orang yang melakukan ini pasti yang mendapatkan ini. Mana dia? Kenapa seseorang itu malas mengerjakan sholat? Yang pertama, saya mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah sampaikan nanti. Yang pertama, karena masih terlalu cinta kepada dunia. Itu penyebabnya ternyata. Masih terlalu cinta kepada dunia. Bukan berarti tidak boleh mencintai dunia, tapi kalau sudah terlalu mencintai, hanya kita yang tahu itu. Mohon maaf, hanya kita yang tahu. Hanya saya yang tahu tentang masalah itu. Kenapa seseorang itu malas mengerjakan sholat? Bisa sering dia mengundur-undur sholat karena terlalu cinta terhadap dunia. Kita review ke belakang sejarah. Namanya Abdurrahman bin Auf,
seorang sahabat yang kaya raya di Madinah ketika itu. Ketika menjelang sholat maghrib, kita katakanlah sekitar 1/4 jam lagi menjelang sholat azan maghrib, Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang lain biasanya 1/4, 10 menit, 5 menit menjelang azan itu udah duduk di masjid. Karena itu yang sampaikan Nabi, bahwa orang yang menunggu sholat itu besar pahalanya, dan sahabat itu berbondong-bondong untuk mendapatkan itu. Duduk, kita belum azan, duduk di masjid berzikir, itu hebat, besar pahalanya Bapak Ibu. Jadi ini sahabat sudah melakukan itu. 1/4, ada yang setengah jam menjelang sholat udah duduk, ada yang 1/4 jam menjelang sholat udah duduk. Jadi Abdurrahman bin Auf 1/4 jam menjelang sholat udah duduk di situ berzikir. Ada yang berzikir istighfar, ada yang berzikir subhanallah bihamdi, ada yang berzikir selawat, macam-macam zikir yang telah diajarkan oleh Nabi. Suatu ketika datanglah dagangan Abdurrahman bin Auf dari negeri Sam. Abdurrahman bin Auf lagi zikir begini, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kata anggotanya, Pak, barang dah datang dari Sam. Uruslah kalian dulu, uruslah. Pergilah ke anggotanya ini. Tidak lama datang lagi. Pak, tidak tahu kami doa apa lah yang apa. Oh iyalah, berhentilah zikir nih, keluar dari masjid. Tanyanya Bilal yang masih ada di peralatan masjid itu, di kaki 5 masjid. Bilal, berapa lagi azan? Tidak lama lagi azan, kata Bilal. Dalam hatinya, masih sempatlah saya tengok dulu. Tidak jauh dari Masjid Nabawi itu, sekitar ya antara 20 meter lah. Ada lapangan, ya ini umpamanya Masjid Nabawi itu dulu itu agak berlembah sedikit di sini. Ini tapi bukan lembah air, tapi pasir. Tapi sekarang udah gedung-gedung situ. Jadi disinilah onta-onta beserta barang-barang Abdurrahman bin Auf yang datang dari negeri Sam. Sambil memegang tongkat Abdurrahman bin Auf. Hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 105, 107, 109. Waktu maghrib masuk. Bilal bin Rabah azan. 201, 202, 203, 204. Hayya 'alas salah. 270, 200. Masih menghitung. Masih asik menghitung karena tanggung. Nah, setelah azan salat qabliyah. Kata Nabi, liman syaa, bagi yang mau salat qabliyah maghrib silakan, tapi tidak rawatib dia, tidak muakkad sebagaimana rawatib yang lain. Maka sebagian salat, sebagian berzikir, sebagian berdoa. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 205, 206, 207. Masih menghitung kawan. Allahu Akbar. Kata Nabi, 307, 308, 309. Banyak barang tuh. Alhasil apa? Baru sadar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sholat. Tidak masuk semuanya. Dilemparkan tongkatnya, sap dia lempar. Kebetulan memang terlempar. Alhasil apa yang terjadi? Berangkatlah Abdurrahman bin Auf ke dalam masjid. Sesampainya di masjid, Bapak Ibu, orang sudah 1 rakaat. Allahu Akbar. Dia masih di luar. Ketika itulah sami'allahu liman hamidah, kata Nabi, udah tertinggal 1 rakaat Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Tertinggal 1 rakaat. Allahu Akbar. Sujud. Dan mulai saat itu dia pun menangis.
Dia tahu tertinggal 1 rakaat, dia pun menangis. Assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi. Assalamualaikum. Dia tuh naik dia karena tertinggal takbiratul ula pertama tadi 1 rakaat, dia jadi masbuk, dia pun naik, maka tambah nyaringlah tangisan Abdurrahman bin Auf. Heran orang. Cuman yang lain mungkin tidak ada sangkaan buruk tentang itu. Mungkin meresapi, macam-macam lah pikiran. Mungkin meresapi dia dari bacaan-bacaan segala macamnya. Maka setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Abdurrahman bin Auf, oh Abdurrahman bin Auf, engkau celaka, engkau celaka, engkau celaka, engkau celaka, engkau celaka. Datanglah Rasulullah. Wahai Abdurrahman, kenapa engkau ucapkan engkau celaka, engkau celaka, engkau celaka? Ya Rasulullah, aku telah tertinggal 1 rakaat solat maghrib tadi. Terus, tahu engkau ya Rasulullah, aku tertinggal 1 rakaat dikarenakan gara-gara hartaku yang datang dari negeri Syam. Tadi sebelum maghrib aku menghitungnya, maka aku tertinggal 1 rakaat. Ya Rasulullah, dikarenakan itu saya tertinggal 1 rakaat, oleh karena itu aku akan sedekahkan setengahnya untuk agama Allah. Coba simak apa jawaban Rasulullah. Ya Abdurrahman, seandainya engkau punya harta seluruh dunia ini, kemudian engkau gantikan yang 1 rakaat engkau tertinggal itu, maka niscaya engkau tidak bisa menggantikannya. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami muliakan, begitu berharganya sholat itu. Apakah kita lebih kaya daripada Abdurrahman bin Auf? Apa kita lebih soleh daripada para sahabat? Bagaimana kita di hadapan Allah nanti ketika kita menyia-nyiakan sholat ini? Kenapa saya sholatnya malas? Yang pertama, karena saya terlalu cinta terhadap dunia. Itu tidak meleset tuh Bapak Ibu. Kita yang tahu nih, kalau orang menilai macam-macam, kalau orang menilai, kita yang tahu diri kita ketika iman kita naik. Coba bagaimana kecintaan kita terhadap dunia. Ketahuan. Ketika iman kita turun, bagaimana kecintaan kita kepada dunia? Mana keduniaan? Maksudnya mana ini? Harta, anak, istri, ladang, kendaraan, pekerjaan, itu semua keduniaan. Bukan berarti kita tinggalkan. Jangan terlalu mencintainya. Saya mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika azan dikumandangkan, kita di mana? Itu dulu ukurannya. Allah, azan dikumandangkan, itu kita di mana kira-kira? Itu saja ukurannya. Ketika kita di mana, maka itu ukuran kecintaan kita. Mohon maaf, ketika azan dikumandangkan, kita masih di rumah, maka kita lebih mencintai rumah daripada panggilan Allah. Ketika azan dikumandangkan, kita masih di kendaraan, maka kendaraan itu lebih kita cintai daripada Allah. Ketika kita di ladang, azan dikumandangkan, kita lebih mencintai ladang daripada Allah. Ketika kita masih di sawah, azan dikumandangkan, maka sawah lebih kita cintai daripada Allah. Ketika kita main sama anak, kita azan dikumandangkan, maka kita masih bermain dengan anak, maka kita lebih mencintai anak daripada Allah. Maka ini yang sebenarnya mesti kita kikis dalam diri kita. Kenapa? Ini penyebabnya Bapak Ibu. Maka dalam Al-Quran sering kita baca. Tengok dalam surah Al-Munafik. Surah Al-Munafik, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara hartamu, jangan gara-gara keduniaanmu, jangan gara-gara anakmu menjadikan engkau lupa mengingat Allah.
Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apabila engkau gara-gara hartamu, gara-gara anakmu, gara-gara istrimu, gara-gara suamimu, gara-gara engkau mengurus ini dan itu yang enggak jelas itu, engkau lupa mengingat Allah, maka engkau termasuk golongan merugi. Rugi di dunia yang sementara ini dan rugi nanti di akhirat yang selama-lamanya. Allah itu tidak egois. Kita lihat dalam surah Al-Jum'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau kalian sudah melaksanakan ibadah salat, maka pergilah mengejar dunia, pergilah. Tapi ingat, setelah salat. Kalau engkau selesai salat, pergilah ke ladang. Kalau engkau selesai salat, pergilah ke mana pun yang engkau inginkan, pergilah. Tapi setelah selesai salat. Maksudnya apa ini Ustaz? Maksudnya adalah mengkesampingkan dulu yang lain, mengutamakan dulu ini, perintah Allah ini baru yang lain. Kalau sudah ada ini, maka insya Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama mesti harus ada mujahadah. Apa ini mujahadah? Kesungguhan. Kesungguhan. Kalau orang tua-tua kita dulu istilahnya paksaan untuk kita. Kita mesti paksa diri kita, bukan orang lain, bukan orang tua, bukan anak, bukan menantu, bukan siapa-siapa, bukan kepala desa. Siapa yang memaksa kita? Diri kita. Ini yang disebut dengan mujahadah nama. Hei fulan, hei Wahid, engkau harus sholat. Hei Wahid, engkau harus begini. Hei Wahid, engkau, kita yang diri kita yang paksakan, orang lain tidak. Mujahadah. Yang kedua, harus ada mu'aqabah. Apa ini Ustaz mu'aqabah? Berkorban. Harus rela berkorban. Apa yang dikorbankan? Waktu sudah jelas. Waktu yang harus kita korbankan untuk mendapatkan keridhaan Allah, ini harus kita korbankan. Coba Bapak Ibu, kalau bukan karena berkorban kita di subuh-subuh itu, tidak dapat Bapak Ibu. Hayya 'alas shalah. Agak atuk pula azan. Udah agak lembutnya. Apalagi hujan pula. Dianggap dijadikannya hujan itu bagian daripada penghadap bekolah solat tu. Bekolah. Ya ambillah selimut tu balik. Tarik kata. Kalau kita tidak lawan ini, maka ini terus akan menerus merajalela dalam diri kita. Tanpa kita sadari ini. Tanpa kita sadari, kalau kita tidak melawannya, maka kita pun akan terjerumus dalam kebiasaan buruk itu. Harus ada mujahadah, harus ada mu'aqabah, baru timbul muraqabah. Apa ini muraqabah? Inilah orang-orang yang insya Allah dekat dengan Allah. Mujahadah sudah ia kerjakan, mu'aqabah ia sudah kerjakan, maka insya Allah dia akan mendapatkan muraqabah, kedekatannya kepada Allah akan ia dapatkan. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang engkau cari. Karena engkau tidak mencarinya, engkau tidak akan mendapatkannya. Maka ketika kita mencari sesuatu, kita pasti akan mendapatkan. Wajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada sesuatu, ia akan mendapatkan apa yang ia cari itu. Maka Allah akan berikan jalan-jalan untuk mendapatkan yang ia cari itu. Mohon maaf, sering saya ilustrasikan bahwa seorang yang melakukan dosa dan maksiat saja, karena ia sungguh-sungguh, ia dapatkan. Kita ulangi kalimatnya. Seseorang yang melakukan dosa dan maksiat saja,
karena dia sungguh-sungguh mendapatkannya, ia dapatkan. Ini hukum sunnatullah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Hei fulan, aku beri kepadamu dua jalan. Yang satu jalan menuju surga, yang satu jalan menuju neraka. Inilah orang yang beriman. Tahu dia mana jalan surga, mana jalan neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Nanti orang-orang kafir itu akan dihalau mereka dalam satu kelompok. Ini satu kelompok. Orang-orang kafir itu akan dihalau dalam satu kelompok. Maka mereka didorong ke tempat satu pintu. Maka penjaga pintu itu bertanya kepada mereka, Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apa yang mereka katakan? Mereka jawab, qalu bala syahidina walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Apa kata malaikat? Apa tidak ada dulu ada nabi yang menyampaikan kepada kalian tentang masalah ini? Apa tidak ada ustaz menyampaikan? Apa tidak ada Al-Quran datang ke kalian? Maka orang-orang kafir itu menjawab, benar, datang, cuman kami tidak mau taat. Satu golongan. Golongan yang kedua, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang bertakwa itu dikumpulkan dalam satu rombongan. Mereka pun dipersilakan masuk ke dalam satu pintu. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Hai orang-orang yang bertakwa, masuk dalam pintu ini. Selamat bagi kalian. Masya Allah. Jadi cuma dua golongan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu hanya kita yang milihkan Bapak Ibu. Jadi penyebab malas solat terlalu cinta terhadap dunia. Satu. Yang kedua, penyebab malasnya solat seseorang itu. Ini yang saya dulu. Dulu karena saya bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Maka orang yang pergaulan yang salah, dia awalnya ngikut-ngikut, akhirnya terbawa-bawa. Saya dulu begitu, berkawan, kira kawan tuh ya memang hebatlah kalau masalah dunia. Ditraktir ini, ditanggung makanan ini, hebat nih. Akhirnya apa? Ternyata jalan yang dilalui itu jalan kacau balau. Akhirnya jauh dari Allah. Pergaulan ini sangat-sangat berpengaruh kepada diri kita. Awal-awalnya kita istiqomah sholat. Kita ada berempat orang. Yang satu tidak sholat, yang dua tidak sholat, yang tiga tidak sholat, yang empat kita sholat. Kita sholat nih yang nomor empat, kita nih yang nomor empat nih. Ketika dalam perjalanan dari Gobah ke Jakarta, berempat orang di dalam dalam mobil tuh. Berempat orang kita. 3 orang tidak sholat. Kita sendiri sholat. Hari pertama kita istiqomah. Hari kedua istiqomah. Hari ketiga sudah mulai agak kendor. Hari keempat sudah kendor. Hari kelima sudah kendor banget. Hari keenam sudah mulai meninggalkan sholat. Hari ketujuh tidak tahu dia tentang sholat. Hari kedelapan apa itu sholat? Berawal apa? Bergaul Bapak Ibu. Bagaimana orang yang setiap bertahun-tahun bergaul dengan orang yang salah? Hitungan hari saja
dia bisa meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi yang sudah bertahun-tahun, maka bergaullah dengan orang-orang soleh. Baru yang terakhir, kalau kita malas dalam melaksanakan sholat, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Karena kita yang tahu bagaimana kita tentang masalah sholat kita kepada Allah. Kalau kita merasa sudah jauh dari Allah, minta ampun kepada Allah. Cara minta ampun tempatnya yang lebih bagus adalah sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Hati menyebut, ya Allah, hamba minta ampun, ya Allah, hamba minta ampun. Seberapa banyak Ustaz? Sebanyak-banyaknya, enggak usah hitung. Sebanyak-banyaknya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memohon kepada Allah agar kita dikembalikan kepada jalan yang benar, dibimbing Allah kita agar kita istiqomah dalam solat dan jadikan solat menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf kepada orang tua-tua kami kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.